setiap warga siapapun yang mau masuk ke ISPAK, mau pindah ke ISPAK, terutama di POWERD, alangkah baiknya mereka mendaftarkanlah diri ke sekretariat RT. Kita kan mau kita kan mau mendata warga nih, ya kan? Mau mendata warga. Nah, itu dia. Kita mau mendata warga, kemungkinan kita meminta tolong. Salah satunya itu meminta tolong tim Dasawisma untuk masuk mendata warga. Memang Dasawisma itu dia tugasnya hanya untuk jentik, lansia, balita kan itu, Pak. Tapi itu kita bisa kita membonceng mereka untuk mengkolek data warga. Nah, karena selama ini kan data warga yang ada di data kita di RT itu kan kita kan nggak tahu itu masih up to date apa enggak gitu kan, Pak. Contohnya ada yang keluar, kita kan nggak tahu. Orang keluar kan kadang-kadang suka nggak melaporkan diri, kecuali kita kenal kayak Pak Dayat, dulu ada Pak Wim misalkan, kan itu kita kenal. Kalau warga-warga yang nggak kita kenal itu loh, Pak, yang kita jarang. Nah itu kan kan kita susah. Lalu lintas warga keluar masuk itu kan hampir setiap bulan pasti berubah nih, Pak, ya kan. Nah itu enaknya mekanismenya gimana, Pak, untuk kita bisa mendapatkan data warga itu gimana cara praktisnya, atau kalau nggak bisa praktis pun yang penting kita bisa mendapatkan data itu valid, Pak. Itu gimana, ada pendapat ya Pak RT, Pak, gimana, Pak? Ya sebenarnya kalau yang untuk idealnya itu memang harus ada setiap RT itu yang namanya koordinator. Jadi ya kita harapkan ada salah satu dari warga Jakarta yang sukarela, yang mempunyai waktu dan kesempatan untuk bisa mendatangkan ke unitnya agar diberikan data yang akurat. Data yang akurat ini gunanya ini banyak loh, Pak. Ya antara lainnya untuk data di sekretariat kita. Nah, jadi kita tahu ini mereka ini benar warga kita atau enggak gitu loh. Karena banyak kejadian-kejadian, Pak, yang pernah saya atasi, yang pernah saya alami, ya mereka masuk ke unit, pindah ke unit artinya itu tanpa pengetahuannya dari pihak security, dari pihak RTK gitu. Nah, jadi ketika ada permasalahan, nah kita yang dari pengurus ini ikut-ikutan gitu. Artinya ikut dipanggil untuk ya semacam memberikan keterangan, memberikan kesaksian gitu loh. Nah, maksud saya untuk ini supaya tidak terjadi lagi, alangkah baiknya lah setiap warga siapapun yang mau masuk ke ISPAK, mau pindah ke ISPAK, terutama di POWERD, alangkah baiknya mereka mendaftarkanlah diri ke sekretariat RT. Ini kan pintunya kan security nih, Pak. Jadi misalkan orang datang kan nggak langsung ke Pak RT kan, pasti kan security dulu. Ya. Nah, berarti harus ada semacam sosialisasi ke security. Tapi itu sudah sih, saya lihat sudah, karena pasti security kan pasti kan menyarankan ke orang tersebut untuk langsung laporan ke RT atau bagaimana selama ini? Kok kadang-kadang suka masih ada miss gitu. Ya kalau masalah seperti itu kan intinya kan kita pengurus RT ini kan enggak 24 jam waktu memantau warga. Kita kan ada kesibukan, ada pekerjaan masing-masing. Jadi waktu kita memberikan satu SOP kepada security, alangkah baiknya setiap orang yang pindah, orang yang mau masuk ke ini, selain dia melaporkan diri kepada pengelola, dan pengelola pun harus wajib memberikan data itu kepada kita pengurus RT gitu. Karena kita pengurus ya nggak 24 jam di sini ya, Pak, ya. Kita ada kesibukan, kita ada kerjaan dan lain-lain gitu loh, Pak. Nah, makanya saya berharap kepada pihak security, pihak CS dan warga-warga yang bersedia untuk menjadi koordinator per lantai, kita sama-sama mengupdate data yang
akurat. Gitu. Ini semuanya untuk kebaikan, untuk kepentingan kita bersama. Tapi mungkin nggak bang, Ini jangan diem aja kok. ini, Ah ya pak, gimana pak? ini kalau menurut pendapat saya, Yang keras pak. setiap lingkungan RT, terutama pemerintahan yang terbawah, itu biasanya ada struktur. Pembantu RT itu ada. Contoh di sini unit itu 1 sampai 15 kan. Umpama nanti per unit itu dikasih perwakilan, kan tahu. Per lantai. Nah, iya, Per lantai? Per lantai. Ya per lantai sampai ini satu sektor lah. Tujuannya apa? Kalau ada tetangga baru ini bisa komunikasi. Jadi nanti lapornya PR. PRT kan kalau itu kan mesti banyak sekali, nggak mungkin tercover. Makanya contohnya tadi, di sini kan ada logo biasanya tamu harus lapor. Nah ini tujuannya apa? Sebab kita belum mendeteksi. Makanya kadang-kadang kayak tadi contohnya birokrasi ini bagaimana cara itu? Di situ ada dawis, ada apa sentral itu juga perwakilan dari tinggal kooperatif enggak ini. Ini kalau saya lebih, nah makanya tadi ada pendataan termasuk ada mungkin sembako itu otomatis warga itu ngerti. Ini yang enggaknya ini bisa ditarik kesimpulan termasuk ada pembagian warga. Satu contoh gitu. Sekalipun tuh nanti ya modelnya ada contohnya anak sekolah kos. Kan ada laporannya judul ini rumah tangga kan ada itu setiap unit pasti ada termasuk kakak gitu. Nah itu nanti bisa menimbulkan. Tapi kalau soal KTP tidak di sini bisa, tapi dia domisili kata Pak Rik gitu. Domisili yang penting. Nah di situ ada registernya nomor. Jadi lantai ini kosong, umpama ini belum itu terdata. Nah otomatis itu terdata. Ini mengenai birokrasi kan. Namun nanti cara prakteknya tugas itu nanti kan ada sektor-sektor, ketua, RT, bendahara, sekretaris dan sebagainya. Nanti seksi-seksi ini bisa tercover. Makanya apa? Nanti kepanjangan tangan PRT kan punya karya untuk sektor itu. Selain itu masuk Pembantunya, pembantu lah, membantu RT lah. Ya. Pak Satpam termasuk nanti bisa laporan mungkin Pak RT ini enggak ada kan bisa nanti di data dulu. Kan jelas Pak ini biar tidak miskomunikasi. Maksudnya Pak, jadi tidak ada jalan tadi ada yang tidak yang punya unit mengontrakan ini dan sebagainya padahal di sini sudah ada enggak. Kalau semua unit ngerti yang punya nomornya kirim surat ini coba ada termasuk himbauan ini tidak boleh pindah mengontrakin pokoknya ini bisa surat punya yang ini dikirim. Mama ini unit kosong kan gitu. Contohnya tadi kalau nanti ada himbauan seperti ini yang punya unit yang kosong kan ngerti Pak kasih unit dia ngontrak dan apa ngerti. Jadi ada himbauan. Contohnya ini himbauannya macam-macam aja sebab dia ada punya rumah kosong. Tapi kadang-kadang kan tidak bertuan nggak mungkin Pak karena semua unit kalau kosong. Tapi ada yang kosong tapi ada yang punya. Maksud saya gitu. Jadi nanti untuk ke depan ini saya rasa gitu Pak. Jadi ini mungkin ada perlu pembenahan untuk ini. Nah ini maaf ini hanya sekedar memberikan satu masukan. Kalau data pemilik unit kan pengelola kan pasti punya ya Pak. Kalau data pemilik ya. Tapi yang menempatin kan belum tentu kan pemilik kan seperti itu. Nah, itu RT wajib punya. Iya. Ya enggak? Itu namanya dia punya kan. Sebab kalau ada pembunuhan pemberitahuan kan perahu. Contoh saya penyewa, ini yang punya ini. Ya penyewa ini kan otomatis data di situ. Di situ maksudnya jadi kalau ya tetap jadi warga. Contohnya apa bertahun-tahun kan warga. Orang yang istilahnya nyewa ngontrak kayak kita ngontrak di mana-mana kan gitu. Tapi tercover, terdata. Jadi kalau ada hal apa-apa, contohnya kalau ada orang cari, mungkin keluarga, oh ya di sini ada Pak, namanya ini lantai ini, Bapak ini di sini ya. Ini gunanya juga itu. Kalau nanti tanggal ini pindah, umpama orang ini ada mencari keluarga Pak, oh sudah pindah Pak, tanggal ini. Ini untungnya orang yang kontrak rumah Pak. Jadi pendataan itu perlu. Aslinya Pak sebetulnya kalau kita sih nggak usah inilah ya. Saya nggak bilang munafik tapi saya kalau bertamu ke teman saya mungkin di apartemen lain kalau bisa nggak lapor mah nggak lapor.